Shalom para jemaat sekalian. Kali ini kita berjumpa di dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang ke-20. Kita akan mendengarkan kisah dari August Lett bersama saya, Sophie. August Lett adalah seorang misionaris di Mentawai. Mentawai adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan. Pulau Mentawai terbagi 3, yaitu Pulau Sipora, Pulau Sikakap, dan Pulau Siberut. Mentawai merupakan agama suku yang percaya kepada alam dan hal yang tahyul. Orang Mentawai bukanlah orang yang sulit berhubungan dengan suku-suku lain, sebagaimana lazimnya ditemui pada suku-suku terbelakang di belahan bumi. Bahkan orang Mentawai adalah orang yang mudah berhubungan dan mudah bergaul dengan pedagang. Suku-suku tetangga dari Mentawai adalah Enggano, Bengkulu, Aceh, dan Minangkabau. Misionaris Kristen Protestan baru mengenal Mentawai tahun 1901 di bawah pendeta August Lett dan rekannya E. Kramer dari Jerman. Dan pastor Katolik baru menjejakkan kaki di kepulauan ini tahun 1954 di bawah pastor Aurelio Canizaro. Misioner pertama adalah pendeta August Lett dari RMG Jerman pada tahun 1901 sampai 1909 di Mentawai Sikakap. Pendeta ini meyakinkan ajaran Kristus kepada para suku-suku Mentawai Arat Sabulungan. Setelah ia meninggal tahun 1909 di Talopule, kepemimpinan dilanjutkan oleh pendeta F. Borger dari Jerman tahun 1909 sampai 1929. Pendeta Borger berhasil mengubah kepercayaan suku Mentawai dari yang percaya kepada alam kemudian percaya kepada Kristus. Dari kepemimpinan pendeta Borger lahirlah GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai. Pada tahun 1940 sampai 1945, situasi memburuk karena Perang Dunia Pertama dan Kedua, sehingga seluruh petugas pekabaran Injil dipulangkan ke negaranya masing-masing. Pada masa penjajahan Jepang, kepemimpinan Kristen GKPM diteruskan oleh pendeta muda Simanjuntak. Agama Kristen terus tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Mentawai oleh misi para hamba-hamba Tuhan melalui tim pendeta muda Simanjuntak. Hingga pada tahun 1980, pendeta muda Simanjuntak wafat. Agama Kristen Protestan yang dikoordinasi dengan baik oleh GKPM yang berpusat di Sikakap bekerja sama dengan MPG, Majelis Permusyawaratan Gereja yang berkedudukan di Sioban atau Sipora. Untuk kegiatan Protestan di kepulauan ini dipimpin oleh pendeta-pendeta dari Siantar, juga dibina dan diperkuat oleh pendatang-pendatang baru dari Tapanuli Utara. Pada Januari 1986, penempatan besar-besaran pendeta Protestan di Kepulauan Mentawai dengan bekerja sama dengan GKPM dan GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun, atas bantuan Asia Kiishi dari Jepang. Mulai tahun 1986 tercatat pemimpin-pemimpin gereja Protestan di Sipora, antara lain Pendeta Filipus, Pendeta Sumsumailing, Pendeta Nikodemus Simalinggai, Pendeta Melki, dan Pendeta Mika. Pada Juli 1986, rumah sakit GKPM yang terdapat di Kompleks Gereja Protestan Sioban yang telah beroperasi sejak 1985 terpaksa dihentikan karena kekurangan obat-obatan dan pengaruh yang mulai kuat dari umat Islam daerah Bosua ini. Begitulah tugas misioner Mentawai yang pada mulanya adalah agama suku Arat Sabulungan dan dikristenkan pertama oleh pendeta August Lett.
Kemudian karena dipengaruhi oleh keadaan perdagangan dan agama lain, seperti masuknya agama Islam. Dari kisah ini, saya dapat menyimpulkan bahwa tidaklah mudah untuk mengkristenkan suatu penduduk yang semula percaya kepada alam dan hal tahyul menjadi seorang Kristen. Pastilah membutuhkan perjuangan berat dan selalu berserah pada Tuhan. Bahkan di Mentawai sering berganti-ganti pendeta untuk membimbing penduduk Mentawai untuk tetap setia pada Tuhan. Apalagi dengan masuknya ajaran agama lain ke Mentawai, membuat para pekabar Injil harus berusaha lebih keras dalam menjaga kekristenan penduduk Mentawai. Kita dapat meneladani perjuangan para misionaris tersebut dengan berusaha keras melewati rintangan yang kita hadapi sekarang dan tidak lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Baiklah Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kalau kami boleh menikmati hari ini dengan segala kegiatan kami. Kami mengucapkan syukur kalau kami masih diizinkan untuk belajar lebih banyak lagi tentang ajaran-ajaran-Mu. Melalui kisah yang baru saja kami dengar, ajarkan kami untuk selalu berserah padamu dan mengandalkan kekuatan-Mu, bukan kekuatan kami pribadi. Setiap dari kami pasti ada pergumulan. Ajarkan kami untuk tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut, tetapi ajarkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu, Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah kami terima selama ini. Kami serahkan semua pergumulan kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami yakin rancangan-Mu adalah yang terbaik untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.